Kan sering ditangkap itu yang terus kalau ke dealer nak beli sepeda motor kalau gas 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Aku saya kan lagi diharam nomor kedua akad dalam satu tapi sing ngalang-alang yo pinter. Ora dua akad Gus kok Mas go duit 600.000 wis jelas iku apik. Apik kredi. Bata fikir-fikir. Dua akad piye wong sekaruan go duit mau 600.000. Pokoknya gue duit di Pandu Baliho uang 600.000 pulang bawa sepeda motor terus dimilih mau situ eleng-eleng mulane nabi ini wong akeh riba itu dosa tenan fa ilam tafalu fa idanu bi harbi minallahi wa rasul tapi wong ora nambah iki ora diakal tenan medhit kok nganti pokoknya kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih misalnya kula utang Mustofa 2 juta iku ngono kula diutang Mustofa 2 juta omah kula Rembang gara-gara keluaran nyaur-nyaur Mustofa itu nagih teng Rembang balik piro itu misalnya tiap nagih itu entek dhuwit 200.000 lan nagih ping pindho 400.000 karena misalnya SMS-an entek piro misalnya nelpon entek piro urung mangkele bareng ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot sing ngomong sapa ya mesti salah ra nyaur-nyaur ora ono bare ora ngono agama ora oleh ngono saka ila takuna tijarotan antara misalane urip saling rido nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur iki kok bulet karu-karuan korupot ya agama nek stok ngopo wis jual beli korupot. Nah jadi sing diceritakan Kanjeng Nabi itu kan tepaan kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakan Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa. Jadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Mengko wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman, untung wedhuse wedhus wedok. Jadi Sulaiman ra bingung karo kae kalau di sini wedhus iku wedhus wedok susune lagi pas akeh. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan wis senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takok Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepos susune wedhus iso mbangun susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa? Tapi masalahnya kan lah itu nak wedhus wedok kena dicoba susu. Mulane disulan untuk wedhus wedok. Tapi nak wedhus cempe cuwili boleh. Ora ono susune bingung gak. Jadi hukum itu gampang diputus nek ana tepakane. Misale ra tepak yo bingung tenan. Untung wedhus apa? Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku sebulan. Ya anggere sengketa iku sapa? Nyatane kon balekno sak plus hasil. Katene dihitung ana servis untuk nopo susu. Ora darani riba. Balik mana kok ora darani nopo? Riba. Mane hati-hati kowe aja khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mane urip kudu romo adino aklon waladina liman la akal. Iso dinalar. Misale kalau diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kalau nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenis bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Ya, tapi saya ini maksudnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah itu yang riba perkara ini wes jelas paham ya? Wes apa? Jelas. Misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balik noluwa ya. Tapi masyhur itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnis. Semuanya ya zaman sekarang Fathul Mu'in itu ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba itu kuno. Sekunani kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali duit jajan duit gede wis. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang betul apa? Pas piye Nabi nanti utang pedet di sahur.
Tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Mungkin ini bakas Quran ini ku apa? Jadi ciri khas Nabi Syuaib ini ku bakas wong ora oleh ngurangi apa? Timbangan. Tegene umat Nabi gini wa islayan wa idza kalum aw wazaru. Jadi bahas Quran wa ini mun terakhir surat Syuara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin. Wa innahu la fi zuhuril awwalin. Ini kalau yang penting kalau terang nih. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Terus kalau ngaji sore wow, buat nenten Nabi kecuali ada dasar Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar Nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi ada. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi Rian gambarno ibarat saya dan para nabi ini ngono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'ak malah kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya sama yang bangun. Setelah sempurna semua, ilah mau dialah binah masih kurang satu apa? Data. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu data ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labina kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo Nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang Nabi sebelumnya ditopang Nabi sebelumnya sampai Nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa nggak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Bukan sakit diwali. Jadi nggak sama tak warai ilmu toreko. Ini kalau nanti terang tentang kajian tentang bukti-bukti kalau terang masalah silsilah. Nabi Muhammad itu yono aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir wae. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, seksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Wes lakoni dadi nabi enggak?" Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh kalau teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian, yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Karena Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya cakupan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenis untean gitu, bolongan dulu. Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Oke, silsilah jadi dalam bahasa Arab no? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok nggak rontok? Nggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, nggak bocor, nggak gerak, kok protol, berarti yang salah. Rantai dua deh, salah nggak maksudnya? Saya kalau rantai protol, itu saya salah dua deh tadi sore. Dua deh. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi sebelumnya itu nabi bener. Nabi bener. Iki cek iso nyatok berarti catokannya masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teker, terus ada capok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim yang ngono, Imam Haruman ku alim. Imam Haruman nganti alim yang ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai kaji Nabi. Misalnya contoh gambar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim yang ngono, Imam Malik alim. Imam Malik di guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri, alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru kaji Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ibu gurunya salah, bukan gurunya dibeli gurunya salah. Gurunya salah, artinya ilmu kedanya benar kabeh.
Mulane misalnya saat ini kulo kok gak ngalim, misalnya kulo orang ngalim terus keliru, kulo tedan, soalnya guru ini luwe tedan, kok dicaroki rakyat nek coplok. Lah mulane anggere wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya saat ini ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten, sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis mandek kok ngono wae, ora usah ono terusane, paham ya. Itu mandek kok wong Jombang, mesti ono tok mandek wis wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kowe balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angker ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takok, "Mus, kowe maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Guru bener nganti tok kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya udah basa Arab misalnya. Lah kok guri-gurine syahadatnya telu. Kok berarti protolnya mulai iki. Nah kok ketawa orang mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya sama tak bedai. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik komisor. Begitu ditarik komisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Allah paham kira maksud. Mergo rantai ditarik komisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik orang protol, kan raja Minang ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwur. Nah ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya Nabi ini benar berarti dhuwur benar. Mulane saksine iku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu dia silsilah disebut apa? Silsilah. Nah ini cara Kiai Jawa Joko Paten obor, kepotan silsilah. Kulo nuriyen dereng ngapal Al-Qur'an dawuh Bapak hak buyut-buyut ngapal Qur'an. Sekali kira hafal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kulo hafal Qur'an. Akhirnya anaknya mesti ono sing isin rapal, meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal, bapak saya, mbak saya, biar saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapal, bapak ya hafal. Enggak butuh gula lebih gampang. Bapak bebah ya hafal. Lalu pas sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang coba ning ngono. Santri tak kon ngapal orang jus jare wis pinter. Bapakku malah iso maca Quran wis wae repot. Jadi wis bener sih paham ya. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh kok bae wis goblok. Buyute goblok. Wis tradisi kan. Paham juga maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan, Bang. Sangat-sangat beralasan. Tidak ada masalah pemacaan. Jadi keadaan sekarang itu lumayan jadi musuh sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, diurek protol kan. Makanya kira oleh nyatok nih keluarga musim goblok nyatok di guru nih perkara nih boleh rantai sing kuat. Tapi aku mau bocah coy. Jadi mulane agama itu butuh silsilah. Ukuran silsilah itu sing ngisor. Mulane bukti nak ke Indonesia ku alim-alim nanti saiki sing wong Indonesia alim tenan. Nggih wong Indonesia alim-alim lho. Briyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos saniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Jendati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori alim-alim tenan. Nanti saniki cak nom-nom nggih wali. Nah, sampai sing the best nang Mesir rata-rata beda Indonesia. Mergo bae alim, gurune ya alim. Sekali seorang alim yo bluwer kadung kono sing mulai bodho. Lan sampean bodho tenang, sono sing ngawi wis bener maksudnya wis. Yo jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Lan kaya kula sekali coplok, bahaya tenan anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya. Ambane corong Jawa aja kepaten obor sekali mati wis silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saya ingin Nabi Muhammad SAW Nabi sing bener. Berarti dure ya bener. Lalu Nabi jadi ukuran apa? Terakhir. Dia mau ono botok iso nempel kuat. Berarti ngisore kuat. Ngisore iso nempel kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat botok iki kuat kan tetap kasar. Wong tempel aneh. Mboten apa? Mboten kuat. Nah lagi soben niku mulane medeni wong kok sampean barang soben cek kuat gak jadi botok bar kula mati misalnya kok tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koko ya orang melok itu perkara. Nah, cuma aku sebenarnya asli langsung leren naik juga mata rantai, mata rantai kesalah. Itu disebut agama itu silsilah.
Angger rantai paling dhuwur bener, ngisore bener, ditarik ngisor. Tapi yang angger protol, sing protol itu dimulai salah. Jaga gini. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Jadi cara rantai kok jumlahe 20 atau 100. Tuware kok gure ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi rasa dicek satu-satu tuware kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin ada salah satu krokos gak protol terus ora sing yang mulai saksi itu sing wong ini wajib nabi kan ala haula inapa syahidati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin fi syahid wajib nabi kan ala haula syahid. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Berlogikane tadi wong ra menaik udah dadi saksi yo gampang kok diubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure kok bener. Lagi atas sekolah misalnya mau Jalalain, ya bener. Guru kulo dia mau Jalalain, guru-gurune mau Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ke Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang berubah terus, ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat, madzhab tertentu yang sesat, ya salah terus salah terus salah itu terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya nopo, babahnya salah. Boy gua angel kang federane ke aliran sesat angel. Wong sesat itu di kitab panduan dewi. Kadung sesat. Sampai yo kulon gak ada guyonan kata tentang aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitab benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sukses Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu. Kan sudah ruwet. Dia sudah nopo? Sudah nopo? Sudah. Nah, kita ini jumlahnya ketika Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kami itu siapa. Sampai wonten makalah manta'al lama bila syekhin fasyekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacili, saya ngomong begini. Cung sing penting mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing umangan, terus cacili umangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing umangan cung terus mangan, ternyata ya diobeni, bar mangan didusi, wayang nguyah ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan itu ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faktulul musyrikin ahais wajadtumhum, ke ketemu musyrik di pateni. Terus kamu tidak usah guru ketemu musyrik di pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik di pateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir Dimi. Guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Orang main di pateni. Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak ya, mergo nganggo guru, nganggo tektok. Ya fatul musyrikina, saya baca dulu mesti dia ketemu. Nah itu makanya makanya disebut di mutaraka ahwal masyayikh. Perilaku masyayikh itu master, bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, gimana ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Kira apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saya kira uang karo bos, tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang guru malah melingkar. Kita ada contohnya ya, misalnya sampai nono nasi, ada nasi itu sampai mau makan. Pengen makan sate, nono nasi itu pangan. Kamu ya sudah makan, wah enak makan sego be sate. Tapi dari dokter, wah itu bahaya, ngandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah dari sing wong fikih halal haram, wah sopo cucu pangan halal tak haram.